jemaat yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi di dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Hari ini saya Sally Marzalia dengan rekan saya Joyce. Dan narasumber kita hari ini yaitu ada Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Ya, Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Nah, hari ini kita akan khusus ngebahas soal isu-isu seputar Natal dan juga makna dari Natal itu sendiri. Oke. Nah, berbicara tentang isu-isu seputar Natal, Pak. Iya. Ada satu isu yang cukup lucu sebenarnya. Katanya tuh kalau misalnya Natal itu dikaitkan dengan Dewa Matahari. Iya. Katanya Dewa Matahari itu lahir tepat pada tanggal 25 Desember. Iya, Jadi kata iya. Natal itu katanya bukan kelahiran Tuhan Yesus tapi kelahiran Dewa Matahari. Betul. Itu bagaimana Pak kita menanggapinya? Ya, memang setiap upaya di dalam memberitakan Injil itu selalu melibatkan yang namanya proses kontekstualisasi. Nah, jadi sulit sekali bagi kita untuk menceritakan Injil Tuhan kepada seseorang yang belum pernah mengenal Injil Tuhan tanpa kita menggunakan pengetahuan yang orang-orang telah miliki sebelumnya. Nah, jadi dalam semua proses pemberitaan Injil membutuhkan yang namanya kontekstualisasi. Nah, ketika berita Injil mulai dibawa ke wilayah Eropa, khususnya ke wilayah Eropa yang utara, yang dingin, nah maka berita Injil itu perlu dibahasakan di dalam pengertian yang bisa diterima oleh orang-orang yang hidup di zamannya. Nah, jadi orang-orang yang hidup di era tersebut mereka hidup di musim dingin. Nah, jadi ketika mereka hidup di musim dingin, nah mereka di bulan-bulan Desember itu mereka biasanya bergumul dengan musim dingin, karena tidak seperti sekarang. Kalau sekarang walaupun orang musim dingin masih tersedia pemanas ya, enak gitu ya. Kalau di zaman dulu nggak ada begitu. Dan musim dingin itu juga musim yang mataharinya itu pendek begitu. Kadang-kadang jam 4 atau jam 5 sore sudah gelap begitu ya, dan matahari keluarnya juga kadang jam 7, jam 8. Nah, sehingga musim dingin itu menjadi musim yang tidak menyenangkan. Nah, maka di dalam kebudayaan orang-orang Eropa Utara di zaman dulu itu mereka setiap kali matahari itu kemudian muncul, mulai hangat, mulai terang, nah mereka merayakan itu. Nah, mereka menggunakan festival, menjadikan momentum ketika 25 Desember matahari mulai bersinar dengan lebih panas itu sebagai sebuah perayaan. Nah, sehingga kemudian muncullah yang namanya seperti perayaan terhadap Dewa Matahari. Nah, tetapi ketika berita Injil mulai masuk ke Eropa, nah memang orang-orang percaya menggunakan pemahaman yang orang-orang sudah pahami waktu itu untuk menjelaskan atau mencari hal yang paralel sehingga orang-orang yang hidup pada waktu itu tuh mengerti Kristus itu seperti apa. Nah, maka mereka menggambarkan kalau sebelumnya orang-orang Eropa itu mereka merayakan matahari, nah sekarang mereka memberitakan mengenai Kristus seperti seolah-olah matahari, tapi ini matahari kebenaran gitu ya. Nah, hidup manusia itu di dalam keberdosaan itu kayak musim dingin ya, tidak ada harapan. Hidup manusia itu berjalan di dalam kehampaan. Dan ketika Kristus lahir dalam kehidupan seseorang, nah maka itu seperti matahari yang bersinar di musim dingin, memberikan kepada manusia kehangatan, kehidupan. Nah, maka orang-orang Eropa yang memberitakan Injil ke orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan ini, mereka menggunakan pengetahuan yang ada itu supaya orang-orang yang di Injil itu ngerti Yesus itu seperti apa.
Nah, tetapi memang upaya pemberitaan Injil melalui kontekstualisasi seperti ini bisa mengakibatkan yang namanya sinkretisme. Ya, barangkali Shelly dengan Ibu Joyce pernah dengar istilah sinkretisme, ya, pencampur adukan agama dengan tradisi. Nah, itulah sebabnya maka di dalam setiap pemberitaan Injil, nah maka ketika satu kebudayaan itu kemudian diadopsi, nah maka yang harus dilakukan adalah bahwa kebudayaan itu artinya dirubah, meaningnya menjadi menjadi pesan yang dibangun dari Alkitab. Dan kalau ditanya sekarang misalnya apakah orang-orang Kristen tanggal 25 Desember itu menyembah dewa matahari, jawabannya tidak, ya. Itu meaning yang sudah berubah, meaning yang sudah diganti. Nah, sehingga walaupun dulunya ada kaitan dengan festival dewa matahari, tetapi tanggal 25 Desember itu sebenarnya bukan lagi memiliki arti peringatan dewa matahari. Tapi orang-orang Eropa pada zaman dulu mengingat lahirnya Kristus dalam hidup mereka seperti matahari bersinar ketika musim dingin. Ya. Cuman sayangnya banyak orang-orang yang dulu mengerti itu sekarang di zaman sekarang waktu memperingati merayakan Natal tanggal 25 lupa juga begitu ya, kenapa kita merayakan Natal. Kebanyakan kita merayakan Natal karena apa? Ya karena tradisinya begitu, sudah tanggal 25 ya mau merayakan Natal. Kalau Ibu Joyce merayakan Natal juga? Tentu saja, Pak. Iya. Kenapa Ibu Joyce perlu merayakan Natal? Itu sebagai peringatan bahwa Allah sudah rela datang ke dunia buat kita, buat menyelamatkan kita. Iya, nah berarti masih ingat meaningnya, gitu ya. Karena kalau tidak kita sama seperti orang-orang yang merayakan sesuatu tapi tidak paham kita merayakan apa begitu ya, hanya jadi pemeriah suasana saja. Gitu ya. Iya Bu. Pak, ada pertanyaan dari jemaat. Kalau tentang Natal ya sebelumnya kita kan ada minggu-minggu Advent. Betul. Itu sebenarnya minggu Advent itu apa ya Pak ya? Dan kenapa kita harus melalui minggu-minggu Advent itu Pak? Iya betul. Jadi di dalam tradisi iman dan ibadah Kristen, nah kita mengenal yang namanya Minggu Advent. Dulu saya mengira Minggu Advent itu Minggu Advent bangun ya. Dulu ada aktor namanya Advent bangun, saya kira itu minggunya dia, bukan. Ternyata Advent itu kan pada dasarnya memiliki arti kedatangan ya. Jadi kenapa itu disebut sebagai Minggu Advent? Karena ini adalah minggu yang digunakan oleh orang-orang Kristen untuk menyambut, mempersiapkan mengenai kedatangan. Nah, pertanyaannya ini kedatangan siapa begitu. Nah, memang di dalam tradisi mengenai bagaimana Advent ini terbentuk, pada awalnya sih memang tidak ada kaitannya dengan Natal. Nah, jadi Advent ini sebenarnya adalah minggu persiapan untuk orang-orang yang akan dibaptiskan sebenarnya. Selama 4 minggu mereka dipersiapkan. Nah, jadi waktu mereka disebut Minggu Advent itu karena itu adalah persiapan di mana mereka secara resmi di hadapan jemaat Tuhan menerima Kristus dalam hidupnya, begitu ya. Nah, itu yang dipersiapkan sebenarnya. Maka dalam gereja-gereja tertentu sebenarnya Natal itu atau Minggu Advent itu mempersiapkan orang bukan hanya memperingati Kristus tapi juga orang-orang yang akan dibaptiskan di hari Natal itu. Memang di gereja kita tidak membaptiskan orang di hari Natal. Nah, tapi kemudian di dalam sejarah bahwa Natal itu kemudian diperingati pada tanggal 25 Desember begitu ya, maka kemudian gereja-gereja menggunakan gagasan Minggu Advent ini juga untuk mempersiapkan jemaat di dalam mengingat begitu ya akan kedatangan Tuhan yang pertama. Nah, sehingga di dalam tradisi gereja kita menemukan bahwa minggu-minggu Advent ini adalah minggu-minggu yang sebenarnya memiliki makna begitu ya. Nah, jadi misalnya Advent pertama dan kedua. Nah, Advent pertama kedua itu adalah namanya itu penantian yang isinya itu
mengenai apa? Mengenai keberdosaan manusia. Begitu. Nah, jadi kenapa kita menantikan juru selamat? Karena manusia berdosa. Nah, maka kalau kita lihat di gereja, kita menyalakan lilin. Kenapa lilinnya warna ungu atau warna biru tua? Nah, itu menggambarkan kelamnya dosa. Begitu. Nah, jadi setiap orang merayakan Natal di minggu Advent pertama kedua itu diajak untuk merenungkan mengenai kenapa sih kita perlu mengucap syukur atau kenapa manusia itu perlu mengingat kedatangan Tuhan yang pertama itu. Karena kalau tanpa kedatangan Tuhan kita binasa dalam dosa. Nah, baru kemudian setelah itu ada yang namanya lilin yang berbeda, lilin warna pink. Nah, itu adalah lilin yang menggambarkan sukacita. Begitu. Nah, sukacita ini kan menggambarkan apa namanya bahwa kedatangan Yesus memberikan jawab untuk kelamnya manusia, hidup manusia, dan yang terakhir, nah baru kita merayakan mengenai karya Tuhan di dalam kedatangannya yang pertama itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tanya apakah minggu-minggu Advent ini sesuatu yang penting ataukah sesuatu yang tidak penting? Sebenarnya penting. Nah, kenapa penting? Karena tanpa peringatan yang mendalam sebenarnya pada akhirnya Natal tidak akan beda dengan hari-hari yang lain, dengan ibadah yang lain. Tapi karena kita menggunakan waktu 1 bulan untuk memperingati kenapa Kristus perlu datang, begitu ya, dan apa yang terjadi ketika Kristus datang. Nah, maka kita waktu merayakan Natal menjadi lebih paham dan lebih berarti untuk kita. Begitu. Nah, itu sebenarnya tujuan daripada Minggu Advent. Nah, maka di dalam tradisi gereja kadang-kadang Minggu Advent itu disertai dengan puasa. Begitu. Jadi waktu 2 minggu pertama itu, nah itu disertai dengan puasa. Begitu. Kalau kuat. Kalau kuat. Kalau tidak kuat ya jangan. Iya. Ya, nah kurang lebih begitu. Jadi itu adalah minggu persiapan yang sebenarnya penting juga begitu ya bagi kita. Makanya seperti di GKM Hosana kita selalu sebelum Natal biasanya di akhir November itu sudah mulai minggu Advent seperti itu. Ya begitu kurang lebih Ibu Joyce. Kalau bicara tentang Natal kan identik dan pasti tanggal 25 Desember ya Pak. Kalau kita bicara tentang tanggalnya nih Pak, kenapa 25 Desember? Terus sementara banyak juga orang-orang yang merayakan Natal itu tanggal 6 Januari. Ada perbedaan gitu, itu kenapa ya Pak? Ya, nah jadi gereja-gereja Protestan umumnya merayakan Natal tanggal 25 Desember, tentu itu kaitannya dengan peringatan berdasarkan tradisi yang tadi saya ceritakan di awal, bahwa mereka menyadari bahwa kehidupan mereka itu gelap. 25 adalah momen di mana matahari kemudian mulai bersinar, dan bagi mereka Natal adalah peringatan mengenai lahirnya Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, tapi untuk gereja-gereja yang nggak tinggal di musim dingin kan tanggal 25 nggak ada, nggak ada peringatannya seperti orang-orang tinggal di Eropa begitu. Nah, maka seperti gereja-gereja yang tinggal di Timur Tengah misalnya, nah itu namanya gereja-gereja Ortodok. Nah, mereka tidak memiliki cara pandang yang sama dengan waktu mereka memikirkan mengenai makna kedatangan Kristus dalam kehidupan mereka. Tetapi orang-orang Ortodok yang di timur ini mereka punya sejarah juga mengenai bagaimana Kristus datang di timur. Nah, kisahnya itu terkait dengan kisah bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada orang-orang di timur melalui orang-orang Majus mengenai bintang terang. Nah, mereka meyakini bahwa 6 Januari itu adalah waktu ketika orang-orang Majus itu bertemu dengan Kristus. Artinya bagi mereka bahwa 6 Januari itulah Natal, bagaimana Kristus hadir dalam kehidupan orang-orang di timur, orang-orang yang ada di daerah, karena yang dimaksudkan timur orang Majus itu daerah Irak seputar sana begitu. Nah, sehingga bagi mereka kapan Kristus lahir ataupun dalam kapan mereka akan memperingati Kristus lahir, ya waktu
waktu orang-orang Majusi itu bertemu dengan Kristus. Nah, maka mereka kemudian memperingati tanggal 6 Januari. Nah, lalu kenapa kita tidak memilih tanggal 6 atau tanggal 25? Sebenarnya Natal itu bisa diperingati kapan saja sebenarnya. Kita bisa mengingat Kristus lahir dalam kehidupan kita kapan saja. Dan yang harus kita tahu adalah bahwa Kristus itu lahirnya bukan tanggal 6, bukan tanggal 25 ya. Bukan ya. Jadi kita tidak bisa memastikan kapan Kristus itu lahir, walaupun para ahli sebenarnya ada juga yang mencoba mencoba mencari tahu kapan itu Kristus lahir, dan menurut mereka Kristus lahir itu kurang lebih bulan Maret sebenarnya, gitu, kurang lebih. Tapi ya tidak bisa dipastikan juga. Tetapi sekali lagi, Natal itu sebenarnya bukan semata-mata tentang kapan sih Yesus lahir di dunia, bukan ulang tahun Yesus. Nah, jadi Natal itu berbicara tentang kedatangan Kristus dalam hati dan hidup orang percaya. Nah, itu sebenarnya meaning daripada Natal. Sehingga kalau memang orang-orang misalnya seperti orang-orang Kristen di wilayah Timur Tengah misalnya, mereka lebih, atau di Mesir misalnya, mereka lebih senang memperingati Natal 6 Januari, ya itu boleh saja. Nah, sementara kita orang-orang Kristen Indonesia, nah kenapa kita merayakan tanggal 25 Desember? Itu karena kita sudah menjadikan 25 Desember sebagai bagian dari tradisi iman kita. Nah, itu juga tidak salah begitu. Tetapi sekali lagi, Natal itu bukan tentang hari ulang tahunnya Yesus. Kita nggak tahu Tuhan Yesus kapan ulang tahunnya, tapi ini tentang hari di mana Kristus, peringatan hari di mana Kristus lahir dalam kehidupan kita. Iya, begitu kurang lebih. Pak Chandra, tadi kan kalau Yesus sebenarnya kita memperingati Natal, yaitu memperingati Yesus lahir di dalam kehidupan kita kan. Kalau seandainya pada hari Natal kita nggak ke gereja, kita nggak datang, itu berdosa nggak, Pak? Nah, ya ini pertanyaan yang menarik ya, karena seringkali hari Natal itu bukan pada hari Minggu. Memang hari Minggu mungkin bisa saja Natal terjadi pada, tapi umumnya hari Natal itu bukan hari Minggu. Iya, gitu Pak, ya. katanya mereka bosan, Pak, datang ke gereja terus. Iya, betul. Nah, memang kalau tidak beribadah pada hari Minggu itu jelas dosa, karena Tuhan memanggil kita untuk selalu beribadah, beribadah ketika Tuhan memanggil kita untuk di hari Tuhan. Nah, hari Tuhan itu kan di dalam kehidupan gereja mula-mula itu hari Minggu. Nah, sehingga pada hari Minggu itu orang beribadah bersama-sama. Sehingga kalau orang tidak beribadah pada hari Minggu, itu berarti dia mengabaikan perintah Tuhan untuk memeliharakan hukum Sabat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau orang nggak ke gereja pada hari Natal misalnya, begitu ya, apakah orang tersebut berdosa ataukah tidak? Ya, tergantung alasan orang tersebut tidak ibadah pada hari Natal misalnya. Misalnya orang tersebut sakit, kalau sakit ya itu nggak berdosa ya Bu ya. Nah, tetapi kita perlu mengerti kenapa orang tidak beribadah hari Minggu. Apakah misalnya dia tidak beribadah karena dia tidak mau berkumpul dengan sesama orang percaya misalnya? Padahal di hari itu adalah hari di mana orang harusnya beribadah secara komunal, tapi dia tidak mau beribadah bersama dengan orang percaya. Nah, yang berdosa itu adalah bukan karena dia tanggal 25 nggak beribadah, tapi yang menjadi dosa itu adalah keengganan dia untuk bersekutu bersama dengan umat Tuhan yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena bersekutu dengan umat Tuhan yang lain adalah sebuah panggilan Tuhan bagi kita. Nah, jadi persoalan utama dari dosa atau tidak dosa seseorang beribadah atau tidak pada hari Natal itu bukan terletak pada tanggalnya. Kita tidak mengeramatkan tanggalnya, karena tanggal bisa saja dirubah. Orang, mungkin Ibu Joyce sama Shelly juga pernah melihat gereja tertentu Natalannya bukan tanggal 25, tanggal 22 gitu ya. Bukan 25, 22. Boleh nggak? Ya boleh aja, silakan aja begitu. Nah, tetapi yang menjadi persoalannya itu reason dibalik kenapa orang tidak mau beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di waktu yang secara kesempatan tuh kita bisa beribadah. Misalnya orang piknik di hari Natal, misalnya di hari Natal kan kadang-kadang
kalau hari Natal barangkali ada big sale misalnya gitu ya, itu orang senang belanja daripada ke gereja itu. Nah kita lebih baik big sale begitu kan. Nah jadi apakah itu dosa? Itu tergantung bahwa apakah di hari itu dia memiliki pilihan untuk beribadah bersama dengan saudara seiman, ataukah dia mengejar diskon gitu ya, untuk mengejar barang belanjaan. Karena di wilayah-wilayah tertentu gitu ya, khususnya di negara-negara Eropa itu kadang-kadang 24 Desember itu dijadikan momen belanja, bukan momen beribadah. Diskonnya besar-besaran. Nah, maka orang harus memilih antara mencari Tuhan bersama dengan saudara seiman ataukah mengejar apa yang menurut dia lebih penting. Nah, jadi dosanya di situ. Ya, betul. Nah, jadi persoalan dosa dan tidak dosa sekali lagi bukan pada harinya begitu, tapi pada motif orang ketika orang memilih antara beribadah kepada Tuhan bersama dengan saudara seiman ataukah tidak begitu. Nah, tapi di sisi yang lain hal yang sama juga berlaku ketika orang hanya mau beribadah misalnya di hari Natal. Gitu ya. Nah, kenapa orang hanya beribadah di hari Natal? Barangkali dia berpikir ini lebih pas karena ini hari ulang tahun Tuhan Yesus gitu ya. Maka dia beribadah di hari Natal, kalau hari yang lain dia nggak beribadah nggak apa-apa. Tapi kalau hari ulang tahun Tuhan Yesus, nah ini spesial, berarti saya harus datang. Kalau di hari yang lain nggak apa-apa. Nah, ini berarti ada kesalah mengertian orang tersebut terhadap Natal. Ya, Natal sebenarnya bukan sebuah peringatan tentang kelahiran Yesus di dunia, tapi peringatan tentang kelahiran Yesus dalam hidup kita. Nah, maka menjadi aneh bagi saya kalau Natal sebuah peringatan kelahiran Yesus dalam hidup kita nggak mau memperingatinya begitu. Nah, padahal kita saja misalnya orang yang katakanlah menikah misalnya, kita sampai rela meluangkan waktu untuk merayakan hari pernikahan. Betul nggak, Ibu Joyce? Betul ya. Ya, biasanya begitu kan, kita menggunakan momen khusus untuk itu. Kenapa? Karena itu penting. Hari di mana kita mengikat janji dengan seseorang. Nah, begitu juga misalnya kalau orang tua kita ulang tahun. Nah, kadang-kadang kita sampai ngebela-belain walaupun dari luar kota kita datang untuk merayakan itu. Nah, jadi sebuah perayaan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang nilainya sangat besar, sangat penting, tapi kita tidak mau peringati. Nah, itu membuat kita tentu bertanya-tanya, seberapa penting sih kelahiran Yesus dalam hidup kita itu, kalau sampai kita merasa itu nggak perlu diperingati. Nah, maka sebenarnya Natal itu sendiri menjadi sebuah indikator seberapa jauh kita ini betul-betul menghayati ataupun bersyukur kepada karya Tuhan atau tidak. Ya, begitu kurang lebih Bu Joyce dengan Erwin. Wah, terima kasih banyak nih Pak Chandra. Okay, kita jadi lebih mengerti dari Dewa Matahari, sejarahnya, bagaimana kita mempersiapkan Natal, sampai bagaimana kita harus memprioritaskan Natal itu sendiri ya. Semoga perbincangan ini bisa mempersiapkan hati kita lebih lagi dalam menjelang Natal yang akan datang ini. Terima kasih sahabat Kompas semuanya. Sampai bertemu dengan edisi yang akan datang. Bye. Terima kasih.